warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Sudah istirahat tadi ya? Sudah makan? Sudah. Siap untuk kita belajar hari ini? Alhamdulillah siap. Insya Allah siap. Tadi pagi ya sebagian sudah ikut Ibu observasi ya ke sekolah di SMP 2 tadi. Hari ini Ibu Husniar ya. Jadi Ibu lihat ada 3 orang yang datang. Nanti mungkin bisa menjadi proyek mereka nanti untuk mendesain. Nah, baik. Ada yang nggak datang hari ini? Ada. Nah, yang nanti yang hadir silahkan langsung bisa check in ya atau absen di OSMK. Ibu sudah posting kode pertemuan hari ini. Dia nggak lupa. Mungkin sambil mengikuti proses pembelajaran sudah bisa dibuka. Oke, baik. Untuk kegiatan hari ini ya, sebagaimana yang Ibu informasikan sebelumnya bahwa kita akan membahas beberapa model pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu mau menanyakan dulu ya. Masih ingat nggak dulu waktu sekolah di SMA? Coba ingat-ingat pembelajaran matematika di SMA yang kalian rasakan sendiri. Senang nggak? Senang. Senang? Senang belajar matematika? Ada nggak yang nggak senang? Ada. Oke, Ibu mulai dulu sama yang senang. Kira-kira senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Lebih banyak berhitung. Hah? Oh, Nabila berarti suka berhitung ya? Banyak berhitung tapi masih senang sama matematika ya? Ya, Nabila ya? Iya. Yang lain, ayolah. Guru yang menjelaskannya jelas. Guru yang menjelaskannya pintar menjelaskan ya, menarik ya. Ini apa? Sama ya. Berarti guru itu sangat mempengaruhi ya. Iya. Senang atau tidak senang ya. Iya. Si siswa untuk belajar ya. Oke, nah sekarang Ibu ingin tahu yang bilang tidak senang tadi Siti. Ibu dengar Siti bilang nggak senang. Kenapa Siti ya? Nah, mungkin sebagiannya ada materi yang sulit, Bu. Jadi susah untuk dipecahkan, jadi menjadi tidak senang. Gara-gara materi sulit. Nah, oke, berarti Ibu tangkap matematika materi yang sulit sehingga menyebabkan siswa nggak senang sama belajar matematika. Iya. Ya ini pribadi, nggak usah ke yang lain, nggak usah mainkan, untuk diri sendiri dulu. Merasa dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu SD, waktu gurunya menjelaskan matematika tidak senang kalau Siti gara-gara materinya sulit. Oke, noted ya. Yang lain di kelompok ini. Kalau saya Bu, pas di SMP nggak senang matematika karena gurunya pemarah. Gurunya pemarah, ya, gurunya pemarah. Oke, ini nanti nggak boleh marah ya, jadi matematika ya. Nah, ini Meti, senang dulu atau tidak? Udah dijawab. Pas SMA enggak, Bu. Karena itulah gurunya judes. Gurunya judes, pas ngajar oktav tinggi ya. Iya. Nah, sekarang kan tadi kan banyak yang mengangkat alasannya karena guru, gak ada materi ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih anggap ya jadi siswa ataupun nanti jadi calon guru, gimana sih calon guru yang kalian inginkan atau pembelajaran matematika yang kalian suka? Nah, coba diskusi sama kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi, kemudian sampaikan jawabannya. Ya. Nah, jelas pertanyaannya? Guru seperti apa? Pembelajaran matematika seperti apa yang kalian harapkan atau yang kalian inginkan? Punya standar nggak kalian? Oh, harus gini-gini misalnya. 1 menit untuk diskusi. 60 detik ya. Nah, kedua untuk ya ini, alhamdulillah. Ya. Ibu ini kursnya Boleh, cepat. Boleh. Boleh, bentar. 1 menit ya, nggak boleh lama ya. Ya. Diskusikan sama kawan kelompok. Guru seperti apa atau pembelajaran matematika seperti apa yang kalian inginkan supaya senang belajarnya, nyaman, ya, bisa kalian diajarkan seperti apa kira-kira? Positif nomor 2 ya.
tulis lagi, tinggal disampaikan aja, ya. Gak usah fokus sama nulis, didiskusikan sama kawan kelompok, ya. Apa yang menjadi standar atau guru atau pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan atau kalian inginkan? Oke, waktunya habis ya. Ya, kita mulai dari yang sini yang sudah siap sebenarnya. Seperti apa? Kami maksudnya kan kalau dari gurunya kan tadi dari banyak yang udah tapi kami gurunya lebih punya gimana ya, lebih santai belajarnya kan nggak pembelajarannya siswa kayak ini siswanya yang ini ikutin gurunya kan gitu kan. Habis itu memberi materi yang jelas tidak ada menarik dan siswa Menarik ya, jelas, menjelaskan materi dengan menarik, atau saya ibu bisa simpulkan menyampaikan materi dengan menarik dan jelas, ya. Dan juga tidak terlalu serius ya, jadi ya harus tek ya, jadi ada agak sedikit fleksibel. Oke, kelompok ini, kelompok ini sukanya begini bu. Saya kan ada guru matematika yang kadang banyak ya, guru matematika itu lebih cepat dalam penjelasannya, jadi bikin kadang yang ketinggalan, yang paham ya, ngerti terus, yang ketinggalan ya udah. Berarti ada guru yang nggak peduli sama siswa yang nggak paham, ya pokoknya lanjut terus kan udah jalan aja gitu ya. Jadi maunya ada yang bisa mengatasi itu. Ya. Artinya pelan-pelan peduli sama siswa yang lain yang mungkin tertinggal belum paham ya. Itu saja. Ada yang lain? tegas sama menyenangkan itu yang Pembelajaran yang menyenangkan. Oke sip, kelompok ini. Kami Bu dari kelompok 3 mengusahakan nanti proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Habis itu lebih care, lebih pembelajarannya sambil bermain dan tidak terlalu memberatkan siswa. Misalnya kan sekarang kalau dibilang Bu banyak kali tugas, mereka pasti bosan dengan tugas. Mungkin kami akan mengurangi sedikit tugas gitu Bu. Jadi tidak terlalu membebankan siswa. Terus kalau nggak ada tugas, bisa nggak siswa belajar? Pakai sebenarnya bukan mengurangi sama sekali tidak ada tugas, cuma tidak banyak tugas Bu, tapi tugas tetap ada. Oke, kelompok belakang. lebih ke guru yang menjelaskan sih Bu. Misalnya jangan terfokus pada materi aja, guru yang juga lebih kreatif, bisa membantu ini belajar, bisa dibantu alat peraga juga, biar muridnya tuh semangat. Terus jangan terlalu fokus pada siswa kayak itu Bu. Harus tidak harus fokus pada ini materi, tidak banyak ceramah. Oh, sistem berceramah membuat bosan. Oke ya. Saya pikir ini, ibu pikir ini satu ungkapan yang sangat apa ya? Iya, dari lubuk hati yang paling dalam daripada siswa ya. Jadi guru matematika itu nggak boleh banyak ceramah, ya. Harus kayak mana? Harus banyak fokus ke siswanya. Harus kalau nggak ceramah itu sebuah apa? Metode, model atau apa yang tidak ambil ini? Ceramah, model atau metode pembelajaran. Berarti kalau nggak boleh ceramah, kita harus ada guru itu harus paham dengan model-model pembelajaran yang lain. Oke, nah hari ini ibu ya, karena nanti kalian adalah calon guru matematika kan? Dulu kecewa sama guru matematikanya kan? Jangan kecewakan siswa kalian nanti, ya. Oleh karena itu, untuk membantu kalian baik nanti dalam mengerjakan proyek dan menjadikan guru yang baik yang disenangi oleh siswa, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk mengenal beberapa model pembelajaran. Ada yang sudah tahu model apa yang kita bahas? Sudah cek LMS, OpenSimka? Model apa? Ya, jadi kita akan belajar tentang model discovery learning dan problem based learning. Ibu tidak akan ceramah, itu poin penting. Nanti kalian sampaikan kalian tidak senang dengan ceramah ya, jadi ibu tidak akan ceramah. Ibu akan memberikan keleluasaan kepada kalian untuk menemukan sendiri konsep dari discovery learning dan problem based learning. Nah, untuk ibu itu ibu akan
bekerja di dalam kelompok menemukan konsep dari apa? Discovery learning ya. Jadi kita akan belajar hari ini pembahasan hari ini adalah model pembelajaran discovery learning dan PBL. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan itu mengembangkan kemampuan atau kecakapan abad 21. Apa itu? Kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas. Bagaimana kalian menggunakan ICT melalui pembelajaran penemuan. Nanti Ibu mengharapkan kalian bekerja dalam kelompok yang sudah dibagikan untuk menemukan sendiri konsep dari model pembelajaran discovery learning dan PBL. Nah, untuk itu Ibu sudah setting ya tugas kalian itu apa ya. Jadi tugasnya adalah membuat presentasi terkait model pembelajaran ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama buat presentasi ringkasan model pembelajaran. Kemudian adapun pembagian tugasnya, kelompok 1 itu model discovery learning, kelompok 2 PBL, ketiga balik lagi ke DL, kemudian yang keempat adalah PBL. Kenapa Ibu ambil kedua kelompok? Supaya Ibu bisa melihat tingkat kreativitas dari setiap kelompok. Ya, melihat mengkritisi setiap kelompok itu seperti apa. Sebenarnya baiknya itu satu model untuk semua kelompok. Jadi Ibu bisa melihat tingkat kreativitas mahasiswanya. Namun karena kita banyak pertemuan yang sudah kita setting ini untuk pembahasan model pembelajaran itu sudah ada waktu tertentu. Jadi kalau kita bahas satu pertemuan, satu model itu akan menghabiskan banyak pertemuan kita. Nah, oleh karena itu Ibu memberikan kalian waktu 30 menit untuk membuat PPT dan 10 menit untuk presentasi. Nanti gunakan referensi ya yang terpercaya, boleh dari modul, boleh dari sumber lain, boleh mengambil artikel yang sudah Ibu taruh di akun singkat. Kemudian ringkasan kalau dibuat dengan bahasa sendiri ya. Buat tampilan yang menarik dengan referensi yang terpercaya tadi. Nah, apa isi PPT? Ya, yang pertama, apa itu model pembelajaran discovery learning dan PBL? Sorry ya, tadi ketinggalan. Nah, kemudian bagaimana tahapan pembelajarannya? Teori belajar mana yang mendasari ya, menjadi filosofi dari model tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana proses atau peran guru dan siswa dalam model tersebut? Ya, itu yang harus kalian lakukan. Nah, untuk itu supaya Ibu bisa memantau hasil kerja kelompok, Ibu sudah buat 4 Google slide ya untuk setiap kelompok. Silahkan diakses, Ibu sudah share tadi di grup kita ya. Masing-masing kelompok 1 ini linknya, kelompok 2 ini linknya, kelompok 3 dan kelompok 4. Di layar sebelah sini Ibu bisa memantau siapa saja yang bekerja ya. Ibu ya, paham ya? Paham. Nah, apa saja yang dinilai? Kebenaran isi model ya, dan sumber referensinya, kreativitas dan cara penyajian. Karena PowerPoint ya, jadi nanti ada presentasi kreativitas. Mungkin ada yang taruh YouTube videonya, ada yang taruh gambar ya. Kalau memang nanti terkendala dengan mengedit di sana, silahkan di-download dulu juga boleh ya. Tapi setelah selesai kerjasamanya, kalau mau mempercantik ya. Kemudian Ibu mau lihat juga integrasi ICT ya, sejauh mana kalian bisa menggunakan teknologi dalam penyajian kalian ya. Juga Ibu melihat kemampuan mengkomunikasikan hasil kerja. Nanti kolaborasi ya dalam menyelesaikan tugas. Mungkin ada sebagian duduk-duduk. Ini sudah ada observer ya, yang akan membantu melihat aktivitas kalian, kemudian ketepatan waktu dalam mengerjakan dan mempresentasikan hasil kerja. Oke, mungkin ini saja arahan dari Ibu ya. Kita mulai dari sekarang. Sekarang adalah 14.34. Jadi kalau ada waktu itu 30 menit, berarti Ibu akan berhenti nanti di 15.04 ya. 15.04 Ibu akan menghentikan kalian, nanti siap dipresentasi. Nah, silahkan bekerja di dalam kelompok, bagi tugas, bagi peran
siapa mencari apa ya supaya efektivitas dalam bekerja. Karena setiap kelompok itu bisa pantau di sana. Oke, paham? Ya, silakan. Nanti sisa waktunya kita untuk diskusi. Bicaranya besar-besar aja ya, jangan bisik-bisik ya. Ya, normal orang berdiskusi itu ini. Bisa. Ya, ini sudah ada yang mulai mengakses ya di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 belum ada yang pegang. Ya, silakan bergerak ya. Kelompok 3 juga belum, dan kelompok 4 juga belum. Yang sudah ada pergerakan, nah ini sudah ada juga di kelompok ini. Jadi setiap perubahan saya bisa melihat siapa yang bekerja. Ya, mungkin bisa saja nggak semua orang yang bekerja, tapi di dalam kelompoknya dibagi ada yang kamu cari dulu, saya yang buatkan, ya silakan ya. Kalau ada kendala boleh nanti di Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah melihat profilnya untuk open class mata kuliah pembelajaran matematika sekolah menengah. Di sini kita mengamati kegiatan aktivitas siswanya meliputi pembelajaran berkelas 1 ya, itu pasti. Tadi kita juga sudah melakukan observasi ya, terkait aktivitas pembelajaran yang disajikan oleh Bu Fitriati. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sebentar terkait hasil. Mungkin untuk tahap pertama kami minta Bu Fitriati ya untuk melakukan refleksi ya, mengobservasi kembali bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah diselenggarakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau ada kendala atau bagaimana, nanti akan kita diskusikan. Kepada Bu Fitriati kami persilakan untuk menyampaikan hasil. Terima kasih Pak Ahmad Hasdadi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah selesai ya kegiatan open class pertama ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini Pak Gaudi yang sudah hadir, ya Pak Ahmad Hasdadi, ada Ibu Warek 1 nih ya, juga dosen di Prodi Pendidikan Matematika, ada Pak Dekat di sini yang juga sudah hadir, juga dosen dari matematika. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi kelas saya. Tentunya dari hasil observasi ini saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di depan. Terima kasih untuk itu. Namun berdasarkan pengalaman atau proses pembelajaran yang seperti tadi sudah saya lakukan, pembelajaran kita orientasinya adalah bagaimana siswa menentukan sendiri konsep dari media itu. Jadi saya sudah menyiapkan materi. Memang dalam prosesnya komunikasi mungkin ya, komunikasi mungkin yang di antara siswa yang mungkin masih rendah. Entah mungkin disebabkan karena sibuk mencari ya, jadi nggak sempat berkomunikasi secara intens. Tapi dalam hal pekerjaan saya melihat semua kelompok kecuali kelompok 1 tadi yang mungkin agak sedikit telat, ini karena perangkat yang digunakan juga aksesnya agak sedikit lambat ya. Kalau mencari satu mencatat mungkin itu butuh waktu yang lama, tapi yang kelompok lain saya lihat tidak ini. Nah, mungkin yang menjadi catatan untuk membangkitkan komunikasi ini kita perlu terus lakukan untuk pembinaan kepada siswa. Kemudian tadi ada juga padahal materinya sudah saya share ya dari jauh hari ya, tapi mungkin karena kesibukan siswa sempat membaca. Namun mungkin ada juga yang sudah membaca tapi terkendala karena ada 2 referensi utama itu berbahasa Inggris. Jadi karena kita ingin mencoba juga memberikan wawasan yang baru kepada mahasiswa supaya memberikan bisa membaca sumber-sumber dari berbahasa Inggris, karena memang sangat jelas pembahasan di sana. Jadi memang
memang sudah saya ingatkan untuk memasukkan dari transit minimal ya sebagai dasar apa sih sebenarnya yang dibicarakan di dalam materi tersebut. Secara keseluruhan saya melihat dari proses yang sudah saya lakukan sudah baiklah, saya bilang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun beberapa kendala masih pada bagaimana mereka mengkritisi, berpikir kritisnya kurang ya, menanggapi kemauan berbicara juga masih sangat rendah, harus ditunjuk dulu baru mau menyampaikan. Kalau enggak dari inisiatif sendiri hanya 1 atau 2 anak. Dari presentasi juga tadi kita bisa melihat ada 1 atau 2 anak yang lebih muncul ya daripada keseluruhan daripada mereka. Mungkin ini menjadi PR untuk saya ke depan, bagaimana mungkin kita juga bersama bagaimana membangkitkan rasa berkomunikasi, kolaborasi aktif, dan juga yang paling penting adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide kritisnya terhadap apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kelompok yang lain. Mungkin itu saja Pak Ahmad dari saya, itu yang terlihat oleh saya. Mungkin di Bapak Ibu observer bisa melihat secara detail ya, ada setiap kelompok sebagaimana yang sudah dibagikan. Untuk itu saya memohon masukan ya, saran untuk perbaikan kita ke depan. Demikian saja Pak Ahmad dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fit ya atas pemaparannya ya. Tadi mungkin kita sepakat ya, dari besarnya sama seperti yang dikatakan Bu Fit tadi, tampak ketika kita observasi tadi. Tapi namun jalannya kegiatan secara garis besar berjalan sesuai rencana. Walaupun tadi harapan kita bisa aktif dan sebagainya anak-anak juga. Namun tidak masalah, masih dalam model sesuai dengan harapan ketika di perencanaan. Baik, mungkin untuk selanjutnya selaku observer kami minta tanggapan mungkin dari Pak Mulia Putra terlebih dahulu. Silakan Pak Mulia. Baik, terima kasih Pak Dodi dan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terhormat hari ini pertama untuk open class bagi saya langsung dengan Bu Fitri dan juga saya langsung aja terkait dengan hasil pengamatan saya terhadap terutama kelompok 1 dan Indonesia Muda. Memang saya berpikir bahwa waktu pertama itu komunikasi mereka bagus, jadi bagus. Tapi memang pas kita lihat mereka tertinggal di bagian apa ya namanya itu, siswa sudah dapat bahannya tapi transfer ke teman untuk dicatat. Mungkin kalau kita bilang itu dari sisi kolaborasinya yang kurang, komunikasinya udah bagus tapi kolaborasinya kurang. Jadi mereka bisa komunikasikan cepat, nge-share tugas siapa yang buat ini itu tadi masih sangat apa ya, berkurang lah untuk siswa dari kelompok 1. Nah, kemudian dari sisi kreativitas memang terlihat dengan jelas tadi kan, apapun yang memang dalam bentuk situasi ada, tapi saya merasa kemampuan siswa dalam hal memparafrase kalimat-kalimat citasi orang itu juga mereka saya lihat masih kewalahan. Jadi mau tidak mau ujung-ujungnya copy paste yang dilarang oleh Bu Fit tadi itu pada saat pembelajaran terjadi juga di mereka. Seharusnya kemampuan para tulis ini juga mengambil andil yang cukup besar untuk sehingga pada saat presentasi mereka nggak hanya membaca. Tadi kan terlihat juga kan presentasi itu nggak lepas dari padahal seperti yang dikatakan pertama PowerPoint-nya kekuatan dari poin yang kita berikan, bukan kekuatan dari reading mereka. Kalau dari sisi learning semua orang bisa baca, tapi kita maunya melihat siswa. Tadi menilai pemahaman siswa itu kan melalui poin tahu, kemudian dijelaskan itu akan lebih baik. Itu dari kelompok 1. Kebetulan juga di kelompok 1 nggak maju. Cuman dari satu sisi pas Bu Fitri melempar acuan untuk pelaksanaan untuk merespon terkait dengan presentasi dari kelompok yang lain terkait dengan discovery learning juga siswa kelompok 1 juga tercatat saya lihat itu akibat dari copy paste juga saya lihat akibat dari copy paste
improvisasi untuk merespon hasil presentasi dari kelompok lain juga jadinya rendah. Cuma dari sisi komunikasi mereka saya lihat bagus ya, komunikasi bagus. Di yang lainnya seperti fleksibilitas menjadi tidak maksimal fleksibelnya, kemudian termasuk novelty-nya. Bayangkanlah kalau misalnya kemampuan siswa kita copy paste novelty-nya seperti apa. Tapi setidaknya ini sama-sama lah jadi bahan pikiran buat kita bagaimana caranya kemampuan novelty siswa kita sama-sama bisa kita tingkatkan. Saya rasa ya itu kalau dari hasil observasi kelompok 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulia. Tadi dari sudut pandang observer untuk kelompok 1 ya. Jadi ada beberapa temuan ya, nanti kurangnya kreativitas ya. Novelty juga ya, karena ketika tadi teman 1 itu sudah hasil daripada jurnal. Kadang-kadang itu parafrasenya di copy paste langsung sehingga ya, tidak nampak jawaban yang berbeda atau ya novelty-nya juga tidak muncul. Namun dari segi komunikasi bagus ya, namun kolaboratifnya juga tadi ada ketinggalan. Baik, mungkin selanjutnya dari observer kelompok 2 yang Salina mungkin boleh menyampaikan hasil temuan itu. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara keseluruhan yang pertama sesi ini adalah melakukan menjadi buku ya, dosen ya, dosen modal dalam pelaksanaan proses pembelajaran hari ini. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir, dari membuka kelas tadi, kemudian pelaksanaan kegiatan dan pembentukan berjalan dengan lancar. Sebagai observer, saya ini fokus di kelompok 2. Mungkin secara dan ada ide dari saya mungkin ke depan bisa dilakukan dengan model yang lain seperti itu supaya hasil evaluasi hasil refleksi hari ini itu bisa menjadi masukan untuk pelaksanaan ke depannya. Untuk kelompok 2 saya melihat ini kan kita melihat penamatannya berdasarkan keterampilan pengajinya ya. Nah, kalau dari segi komunikasi kemudian mereka kolaborasi dan penggunaan teknologi untuk kelompok 2 itu sudah baik ya, sudah baik. Artinya saya melihat di antara 4 kelompok mereka yang paling cepat. Nah, dan keempat-empatnya bekerja sama. Walaupun mungkin kendala satu laptop mereka tidak terkendala karena cepat mereka selesai. Nah, namun itulah seperti yang Bu Fitriati juga sudah menyampaikan, yang seperti Pak Mulia sampaikan, memang kendala di bahasa ya. Mungkin karena ada bahan yang berbahasa Inggris, mereka belum terbiasa. Itu saja sebenarnya. Mungkin ke depan bukan ini tidak dibolehkan, ya harus, karena untuk membiasakan mereka. Artinya ketika kita tidak memberikan bahan bahasa Inggris dan mereka tidak paham, itu sebenarnya sudah mundur kita kan. Artinya tetap kita memberikan bahan bahasa Inggris, tetapi karena ini awal baru mungkin bagi mahasiswa ini yang harus dibiasakan, harus bagi motivasi bahwa untuk zaman sekarang itu semua bahan itu tidak hanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris maupun model luar itu sangat bagus kalau mereka memahaminya dengan baik. Saya sepakat dengan Pak Mulia, Bu Fitriati dan Bapak Ibu di sini. Mereka kan cenderung mau pilih copy paste ya. Jadi bagaimana kalau dalam mereka menggali informasi ini mereka menggunakan HRI? Nah, jadi nggak dibuat dalam PowerPoint. Bu Fitriati mungkin bisa menggunakan aplikasi Adobe. Di situ memang mapping, memang tetap pikiran mereka ya seperti kelompok. Jadi kalau ini misalkan tentang model discovery learning, apa sih yang mereka harus tahu dari discovery learning? Jadi ditarik terus peta-petanya itu. Nah, ini modelnya ini, tahapannya ini, penemuan siapa yang menemukannya, kan dari awal gitu kan terstruktur peta-petanya itu. Sampai kelebihannya apa, kekurangannya apa, pelaksanaan seperti apa, sehingga di situ mereka harus menemukan metodenya apa gitu. Jadi mungkin lebih bisa digunakan itu supaya informasi mereka itu lebih digali lagi gitu ya, kemampuan mengeksplor ya, itu yang kita harapkan untuk keterampilan IKC di abad 21 ini. Jadi untuk novelty itu ya
walaupun di kelompok 2 itu saatnya komunikasi, kolaborasi dan messagingnya sudah baik, namun khawatirnya masih belum ketemu ya, masih apa yang telah mereka baca itu yang mereka tuliskan, yang mereka paparkan, tapi sebuah kebaruan cara mereka berpikir itu ke arah ini sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan suatu kesimpulan, nah itu belum ada. Mungkin itu saja Bu Fitriati dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sudut pandang observer untuk kelompok 2 sudah kita dengarkan. Mungkin langsung saja Bu Fina ke kelompok 4, nanti baru kelompok 3. Baik, kelompok 4 observernya yaitu Bu Yuli Amalia. Pada Bu Yuli kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat di peraturan sudah tepat ya, sudah sesuai dengan namanya. Cuma di sini saya terkait dengan saya di sini memantau kelompok 4. Kelompok 4 ini mereka memiliki satu laptop dengan 2 HP, namun mereka dengan kapasitas orang 3 orang, mereka juga tidak kalah dalam bersaing dengan kelompok yang lain gitu ya. Dan pola kerja mereka adalah mereka di awalnya mereka secara bersama-sama mencari suatu informasi dengan bagian-bagian masing-masing begitu ya. Jadi setelah satu orang mendapatkan itu, setelah mendapatkan informasi, satu orang langsung fokus ke laptop untuk mengetik atau memahami itu ke PPT-nya, sedangkan 2 yang lainnya itu terus mencari. Namun sambil mencari, yang lainnya juga memantau apa yang ditampilkan ke dalam slide tersebut, apa yang perlu direvisi. Oh ini kurang tepat, ini kurang tepat, ini harus seperti ini. Itu kolaborasi itu terjadi dengan baik di situ gitu ya. Terus di situ juga mereka bisa mendapatkan informasi lainnya yang lebih ke depan dari yang sudah dikerjakan di mereka men-share-nya ke WA, sehingga WA itu datangi yang menggunakan laptop. Nah, dia kerjanya lebih fokus lagi dan ambil sendiri. Memang itu terkesan seperti copy paste, tapi dari segi yang saya dapat itu kan mereka dalam menyelesaikan itu mereka tidak monoton mencari informasi A secara bersamaan, tapi mereka bervariasi. Jadi informasi A si A, informasi B si B, namun mereka tetap bergerak dari informasi selanjutnya. Itu dari segi fleksi. Dari fleksibel di sini kan menggunakan bermacam pendekatannya. Nah, di situ pun jelas nampak ya, karena pendekatannya apa? Mereka tidak fokus kepada satu informasi A semua tidak, tetapi berbeda-beda, karena pendekatannya berbeda-beda. Saya melihat dari sudut pandang itu, karena kenapa kelemahan kelompok 4 ini adalah mereka ternyata belum membaca dan belum membuka materi yang sudah 2 hari sebelumnya di-share oleh mereka. Itu kelemahan yang sangat berat ya, sangat terus untuk novelty-nya kebaruan yang saya lihat itu saya dari segi teknisnya, bukan dari segi itu. Jadi ada beberapa bagian yang mereka sajikan itu tepat, seperti yang katakan tadi, ini sudah tepat, ini sudah tepat. Namun ada sedikit yang berbeda dengan kelompok yang lain. Tadi maksudnya di langkahnya, ya. Kelompok ini 4 ke 6, yang kelompok itu 5 gitu. Sehingga diklaim oleh Bukit bahwa langkah secara umum itu ada 5 untuk BBM gitu. Itu yang saya dapatkan, Bu. Namun iya, saya akui kelemahan kelompok 4 ini adalah mereka tidak membaca buku materi yang sudah diberikan 2 hari lalu. Yang kedua adalah kelemahan mereka dari segi bahasa. Jadi mereka hanya informasi yang mereka gali itu dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia. Itu kelemahan mereka. Terus yang kedua adalah mereka juga di sini belum bisa mendapatkan poin atau power dari suatu poin, mereka belum bisa mendapatkan, sehingga secara keseluruhan itu sama dari seperti itu bisa dari Aulia bahwa mereka masih kesan copy paste itu sangat kental, sehingga karena poin itu tidak dapat. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli atas
selanjutnya ya. Mungkin terakhir dari saya, Bu Fit, nanti mungkin setelah saya Bu Fit bisa kasih tanggapan terhadap berbagai pandangan kami selaku observator tadi terkait kegiatan ini. Baik, kalau dari saya pribadi adalah kelompok 3. Datanya tadi ada 4 orang, tapi 1 orang tidak ada dan 1 orang benar. Nah, kalau dari segi komunikasi dan kolaborasi, tadi memang anak kami itu secara besar saya sangat puas melihatnya tadi. Kebetulan leadernya juga sangat kuat tadi nampak di Lara ya. Nah, di situ dibagi-bagi tugas dari awal ya kan. Si A ini, si B ini dan dia yang apa. Namun di akhir tugas itu, di akhir temuan mereka ketika memutuskan untuk menuangkan ke dalam PPT, mereka itu berkolaborasi. Jadi berdiskusi dulu untuk mengambil apa jawaban yang paling tepat seperti itu. Makanya tadi di kegiatan itu ketika saya perhatikan ya, mereka setelah mereka cari masing-masing, habis itu mereka diskusi lagi, memutuskan dan sebagainya, habis itu balik lagi ke kegiatan masing-masing, habis itu diskusi lagi dan sebagainya. Nah, namun untuk kreativitas memang tadi tampak ya, anak-anak itu ketika dia menggunakan ICT untuk menggali berbagai referensi ya, yang valid mungkin dari jurnal dan sebagainya, jadi mereka tidak bisa menafsirkan, mereka mengambil semua isi daripada jurnal itu, sehingga tadi ketika presentasi mereka yang membaca, mereka bukan menafsirkan apa sih yang ada di DL itu, discovery learning dan sebagainya, mereka itu bulat-bulat itu terus. Makanya tadi di ketika PPT-nya itu powerpoint-nya itu ya full kayak tulisan seperti itu, bukan PPT saja. Namun ketika minta menjelaskan, mereka juga ya beberapa cuma yang bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Itu mungkin terkait kreativitasnya. Jawabannya itu ya sama persis seperti itu, sehingga ya berefek pada memperbaginya. Mungkin dari tadi ketika Bu Fit menyampaikan apa-apa di tengah diskusi, mereka masih fokus ke kerjaan mereka seperti itu, mengabaikan apa yang disampaikan Bu Fit. Mungkin mereka mengejar biar mereka bisa selesai. Makanya tadi ketika disuruh tapi mereka siap, namun ya itulah hasilnya ya tidak ada kebahagiaannya. Sehingga ya hampir sama dengan jawaban teman-teman yang lain. Demikian Bu Fit kalau dari kelompok 3 yang saya amati ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan ya Bu Fit untuk memberikan tanggapan mungkin atas hasil observer untuk 4 kelompok tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas masukan dan sarannya. Tadi saya mungkin untuk melatih supaya tidak copy paste yang misal ya, kita pakai aplikasi itu mind mapping. Jadi kita untuk ke depan yang pembelajaran yang bersifat membaca-baca itu dia dapat poin-poinnya, kita minta mereka untuk membuat itu. Tapi saya harus belajar dulu untuk bisa nanti boleh berbagi ya. Saya menggunakan aplikasi nanti ke depan pasti nampilkan. Baik, selebihnya yang lain mungkin memang harus banyak latihan ya mahasiswa kita. Forum-forum seperti ini harus kita biasakan mereka untuk berbicara. Memang kemampuan membaca pemahaman mereka itu sangat rendah, literasi lah kita bilang. Mungkin itu fenomena seluruh Indonesia ya, siswa. Hanya satu fokus ke angka-angka. Mungkin angka-angka juga hal yang sama, tapi membaca sebenarnya kan semua isi bacaan ada di situ ya misalnya ya. Nggak mungkin melenceng. Cuma untuk membaca mungkin banyak kesimpulan segala macam kita nggak tahu juga. Tapi memang daya baca mahasiswa kita sangat rendah. Untuk itu mungkin kita akan banyak literasi ya ke depan ya, membaca dan kita mendiskusikan, menanyakan apa isi yang dibaca. Dengan tersebut kita akan melatih mereka. Mungkin itu nanti untuk perbaikan ke depan kita gunakan aplikasi karena kita mengasah feedback mereka juga misal ya penggunaan teknologi. Kalau saya pakai Google Slide ini ke depan nanti kita pakai Jamboard yang ada di aplikasi itu. Jadi dari itu mereka juga belajar mempersiapkan diri untuk belajar nanti. Mungkin itu saja Pak Ahmad, tidak banyak juga ya. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Insyaallah kita segera merevisi desain-desainnya dan menambahkan beberapa masukan. Baik, terima kasih Bu Fit selaku penyaji ya, dan semua ya selaku observer atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fitriati pada hari ini. Dengan demikian kita tutup saja ya, diskusi kita untuk untuk tukar pendapat tadi terhadap hasil diskusi atau observasi ya, nanti untuk guna perbaikan. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.